cek fitment dulu ya guys. Untuk mounting kita pakai yang standar tapi di custom. Ini belum dipatenkan guys. Berapa senti bang? 7,5 senti. Wow. Ya, nanti ada alasan kenapa pilih 7,5. Yang jelas mau spill speedman dulu ya kan. Menyala kali ya bangku. Nih baru banget nyampe si shocknya. What's up man? Shock kita nyampe man. Akhirnya finally. Unboxing, mounting masih di setting. Dan ya kita masih belum opening guys. Halo guys, selamat datang lagi di vlog dari Juliansyah, proyek Kuro KZR episode 3. Episode sebelumnya sudah kita servis di bagian mesin dan copot beberapa part. Untuk proses pengecetan di episode 2, warna dari si Kuro KZR sudah kita spill, yakni warna hitam sesuai dengan namanya. Dan di episode 3 ini part-part yang kemarin masih belum dipasangkan sekarang akan kita pasang semua, dan beberapa ada yang baru datang. Langsung aja kita spill dan apa saja yang akan kita kerjakan di episode 3 ini. Seperti cuplikan di awal video tadi, jadi kita sudah sempat custom di bagian mountingnya. Kita sudah tambahkan kira-kira 8 cm untuk mountingnya. Bahannya pakai yang standar punya, jadi nggak kita ganti, alias bukannya aftermarket punya mounting standar, tapi kita panjangkan lagi di custom. Selanjutnya part yang baru banget datang, yakni shock belakang yang sudah aku tunggu-tunggu juga dari kemarin. Shock belakangnya kita pakai merek dari VND, sama dengan merek disc brake yang kemarin masih belum sempat juga kita pasang karena kita harus menunggu bracket dari kaliper atau bracket dari disc brake-nya itu sendiri. Kalau kita lihat bagian shock sudah terpasang, dengan terpaksa harus kita korbankan bagian deck bawah si motor ini karena kita akan pasangkan mounting, dan mountingnya juga yang cukup ekstrim ya, bisa dikatakan mungkin 8 cm itu bisa dikatakan ekstrim belum guys? Bakalan komen di bawah. Untuk detail cowakannya seperti ini, ada kita pampas seperti ini kelihatan ya, seharusnya di video kelihatan ya, karena juga shock yang kita pakai ini yang pakai tabung punya dari VND ini, kalau nggak salah tipenya AK999 ya. Dia pakai tabung seperti ini, dan bagian dek bawahnya terpaksa harus kita bobok atau dicowak. Untuk sekarang kondisi dari mountingnya ini udah dicopot, masih R&D lagi di bagian belakang, kita research and development lagi. Sekarang lagi kita ubah lagi settingannya, dan kita akan lihat bagaimana nanti, apakah nyangkut lagi ataukah tidak. Kalaupun masih nyangkut, mau tidak mau terpaksa kita harus bobok alias cowak juga bagian bagasi si Kuro ini guys. Bagian bodi halus juga sudah selesai diamplas oleh Mas Kadir. Bekas-bekas amplasannya terlihat di sini. Kemarin kita sudah naik proses pengecetan tahap awal, sudah diamplas, dan besok kita akan langsung naik warna yang kedua, yakni ya warna hitam tapi lapis kedua, dan itu bakal langsung di finishing dengan clear coat nantinya guys. Ini bakal menyala banget. Yang kita tunggu-tunggu, warna deep black dikombinasikan dengan finishing clear blinken. Bagaimana hasilnya kita akan lihat besok hari. Ini bang, kita jangan lupa makan martabak bang. Tadi udah beli martabak nih, tapi belum dimakan nih. Jadi benar saja bagian bagasi harus dicowak. Hampir bisa dikatakan cukup ekstrim, tapi tidak terlalu ekstrim. Tengah-tengahnya ini ya, ini tambahan pipa baru. Ini dipotong tengah-tengah, lalu ditambah si pipa ini. Pipanya juga tebal bang, 2 mili ada. Pipanya 2 mili. Dia sama kayak tebal si mounting ini guys. Jadi kita korbankan bagasi. Jadi ini dibobok, dicowak biar bagian throttle body ini gak mentok. Walaupun dicowak ini nanti ditampal lagi biar bisa masih berfungsi. Mantap. Thank you tim. Memperbaiki stang seher. Stang yang di episode pertama itu kelihatan nganan guys. Gimana? Kurang nih mas ya? Masih kurang guys. Gaspol guys. Martabak guys kurang.
kurang lebih fitment sementara si Kuro, karena ini standar udah terpasang yang panjang punya, jadi agak sedikit standing ya, agak sedikit berdiri. Ini pas banget kalau kita mau sinematik asik-asik gitu coy. Jadi kurang lebih seperti ini ya fitmentnya. Bagian depan ini kita downsize, aku nggak tahu ukuran berapa senti, nanti aku tanyakan pada montir andalan kita si Bro Aji. Dan ini untuk mounting yang sudah kita install tadi, sependek ini guys, dari tanah, dari jalan, dari aspal. 5 jari posisi standar 1 ya. Dan ini untuk shock yang tadi barusan datang dan udah kita pasang. Dan untuk fitmentnya kurang lebih seperti ini. Ketika belum terpasang body ban belum ganti, velg belum ganti, dan beberapa yang lainnya masih belum diganti ya. Kelihatan udah nyetel banget nih guys, menyala kali lah ini. Seseneng itu ternyata seleksi LED all yang kita gosok-gosok kemarin. Bakal kita lanjut progres lagi. Kemarin itu amplas yang kita beli itu masih kurang kasar, meskipun ini udah kelihatan tuh glowing dari si lipsnya ini. Ini masih belum maksimal, kita akan maksimalkan lagi pakai amplas yang lebih kasar, kemudian kita haluskan lagi. Oke, ini adalah hari setelahnya, dan hari ini kita lanjut ngerjain velg si LED all yang akan kita pasangkan di Kuro KZR. Mau tahu tips and triknya? Nah, boleh kalian tonton dulu ini. Awalnya asal mulanya itu cuma satu ya, bagian sini yang chrome-nya. Begitu sudah kita paint remover, nanti cat dari si velg aslinya itu bakal ngelupas semua. Dan setelah ngelupas ada beberapa komponen bagian velg ini. Di bagian sini itu slips yang stepnya memang udah mengkilap seperti ini ya. Dia kayak finishing chrome seperti itu, tapi tidak seperti chrome stainless. Dan di sini finishingnya dia masih bahan kayak yang di tengah ya. Pokoknya dia menggerutu seperti ini, berpori-pori. Nah, jadi dia finishingnya sama kayak ini, dia berpori-pori seperti itu ke bagian ini. Dan biar tampilannya makin cakep lagi, bagian ini itu kita amplas untuk menyerupai lips yang ada pada bagian luar ini. Secara look, secara tampilan itu lebih lebar lagi untuk tampilan stainlessnya. Itu yang kita kejar. Dan ini adalah contoh yang sudah kita lakukan proses tadi. Setelah diamplas, sekarang kita naik proses polish alias pemolesan. Bahan-bahan yang kita gunakan adalah batu hijau, khusus untuk pengkilap bahan metal atau stainless atau chrome. Batu hijau yang dicampur dengan thinner. Dan kita gosok-gosok, ya dia penggosokannya pakai koran. Terus sekarang seperti ini tampilan rodanya setelah kita poles menggunakan batu hijau untuk bagian step lipsnya ini. Bisa dilihat ya, ini kecerahannya aku turunkan biar kelihatan tuh glowing itu kelihatan ya guys. Tuh, wih, nyala kali Sam. Langsung aja kita sikat lagi prosesnya. Check the mic and make sure it sound right, boys. Ini dia kurang lebih hasil setelah kita lakukan pemolesan bagian step lips dari velg LED all yang akan kita pasangkan pada si Kuro KZR ini. Jadi tadi kita barusan nemu formula terbaru untuk prosesnya, dan itu kelihatan akunya yang bodoh banget. Kita dari tadi pakai tangan, dan ada satu cara yang lebih cepat, yakni pakai gerinda. Tadi itu kita lakukan pakai gerinda dengan matanya itu pakai mata yang untuk khusus pemolesan di bagian stainless punya ya. Dan ini kita pakai gerinda dan pakai alat itu, dan tampilannya makin kinclong lagi, menyala kali guys. Dan jadi kira-kira seperti ini untuk hasilnya, dan udah kelihatan mantap banget ya guys ya. Tinggal untuk bagian roda depan ini kita masking dan lanjut proses pengecatan di bagian tengah-tengahnya ya, bagian jari-jari dari si velgnya. Dan kita akan cat dengan warna silver ya. Warnanya silver apa nanti kita akan spill setelah masuk ke proses pengecetan. Mantap banget.
Yo, what's up guys? Jadi kemarin ini bagian velg sudah kita repaint dengan konfigurasi warnanya itu di bagian tengah-tengah sini warna silver ya, dan ini catnya setengah duku ya. Jadi kita nggak perlu finishing clear coat untuk bagian tengah-tengahnya ini. Langsung aja kita coba buka bagaimana hasil kombinasi bagian step lips yang sudah kita poles kemarin dengan warna silver di bagian tengahnya nih. Langsung aja kita buka. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing. Oke, jadi seperti ini penampakan si velg LED all yang akan kita pasangkan di Kuro KZR. Sudah melewati proses yang cukup panjang dan aku sesenang itu dengan hasil setelahnya guys. Wah, ini sih berbeda jauh banget daripada pertama kali aku angkut ini velg ya. Waktu itu kita COD-an di Palembang di bawah stasiun LRT Pasar Cinde, dan sekarang velgnya udah berubah drastis, baik itu dari segi warna dan finishing pada velgnya. Kurang lebih seperti ini jadinya, dan akan lebih keren lagi setelah kita bakal pasang ban dan pasang pada si Kuronya. Dan ban yang kita gunakan adalah ban merek sendal, yakni Swallow Slash. Oke, jadi ini itu Swallow Slash dari brand Swallow, brand sendal kataku tadi. Dari review-review yang aku baca cukup oke punya. Itu baik dari segi harga dan juga looks-nya atau tampilan. Ya juga tampilannya kayak ban Smith seperti itu dan dengan harga yang cukup oke. Ini aku dapat harga satu pasangnya itu 500 ribuan cuma guys. Kalau ada yang tanya bang, kenapa nggak ambil MP27 atau enggak si ban Mizel MR01 yang seperti itu? Ya balik lagi guys, itu budgetnya kita nggak nyampe. Kalau aku hitung-hitung kemarin itu, kalau misalnya aku ambil MP27 dikombinasikan dengan Mizel MR01 itu bisa ke harga 700 ribuan. Sedangkan ini sepasang ini udah dapat 500 ribuan aja. Selisih 200 ribu yang mana itu bisa belikan part-part lain dari motornya ya. Part 200 ribu itu udah bagus punya. Kita bisa dapat part CNC dan lain-lain sebagainya. Jadi ya bagi aku yang budgetnya nggak terlalu banyak, ini juga salah satu sweet spot ya, salah satu ban yang juga keren juga nih guys. Tampilan juga cukup ngedonat dari review yang aku tonton. Jadi kurang lebih seperti itu. So langsung aja kita akan pasang kedua ban ini kepada kedua velg LED all yang sudah kita repaint dan custom ulang ini. Ini adalah hari keesokannya, dan hari ini juga adalah hari yang mungkin teman-teman dan aku juga tunggu-tunggu. Karena kita akan lakukan pemasangan bagian bodi halus yang kemarin sudah kita cat. Dan tak hanya itu saja, ban Swallow Slash ini akan kita pasangkan dengan velg si LED all yang sudah kita custom kemarin. Ini juga sudah sempat aku belikan pentil bannya. So langsung aja kita berangkat ke tukang ban untuk instalasi si ban ini, dan setelahnya kita lanjut proses pemasangan bodi halus si Kuro KZR. Langsung aja kita sikat. Ya, sekarang kita sudah berada di rumah lagi. Sudah ada yang prepare untuk instalasi bagian bodi halus yang sudah kita cat. Dan ini aku mau spill tampilan velg depan yang dikombinasikan dengan disc brake dari VND. Jadi ini dia disc brake yang kita pakai, mereknya VND. Tapi yang sangat disayangkan adalah bagian baut-baut yang masih ngantuk kali guys. Aku nggak kepikiran untuk CO si baut-baut ini, tapi nggak apa-apa, nanti biar bisa
ada proyekan selanjutnya. Looks dari velg LED all yang dikawinkan dengan ban swallow slash dan dengan piringan disc brake dari VND. Wah, nggak sabar bagaimana tampilannya begitu terpasang. Sekarang waktunya kita spill bagian velg yang aku bilang tadi belum kering sempurna, terdapat sidik jari. Ini dia. Oh, ini dia guys. Aduh, sangat disayangkan sekali. Nggak bisa fokus cuk. Nah ini, ya, tuh. Padahal udah ditunggu-tunggu, tapi catnya belum kering sempurna. Karena ini setengah duko, memang agak lama untuk proses pengeringan guys. Itulah plus minusnya kalau pakai cat setengah duko. Dan ini kalau kita lihat, bagian hager udah terpasang juga nih guys. Wih, padat kali guys. Ini hager pakai yang air blade, dan nanti di episode terakhir kita breakdown satu persatu semua project si Kuro KZR ini. Apa aja yang kita pasang, apa yang kita lakukan, nanti kita akan spill di episode terakhirnya. Kita masih proses pemasangan body part yang halus dan yang kasar, so langsung aja kita ikuti prosesnya. Cek sound, cek sound. Oke, jadi ini dia look sementara si Kuro KZR. Velg dan ban sudah nyatu, bagian disc brake, kaliper dan seperangkatnya udah terpasang juga. Spakbor udah terpasang, bagian bodi samping kanan juga udah terpasang. Dan yang baru itu lagi pada stop lamp udah terpasang. Serta knalpot yang pinjem punya temen yang punya KZR juga, dan ini udah dibobok untuk knalpotnya guys, udah bisa racingan. Untuk di video kali ini mungkin sisa beberapa part lagi yang dipasang, dan sisanya di sana itu ada bagian bodi depan kayak apa nih namanya, bodi bagian reflektor, batok, dasi dan sebagainya, serta reflektor akan kita spill di next video. Dan ini untuk bagian look dari samping, dan ini adalah salah satu look favorit aku karena bagian kaliper, kemudian disc brake dan shock, walaupun shocknya nggak gantian tapi kita repaint, ini juga cakep juga guys tampilannya. Dan juga bagian shock belakang kelihatan, bagian CVT ini juga mengkilap, pokoknya mantap banget. Ini salah satu angle favorit aku, nanti mungkin kalau mau ngonten sih sering sebelah kiri ya angle-nya. Bagian body si Kuro tinggal sedikit lagi, dan semua sisanya tadi akan kita pasangkan di next video. Oh ya, mungkin ada juga beberapa part yang menyusul dan yang baru nanti juga kita akan spillkan. Dan aku rasa sekian saja untuk video kali ini, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya, and see you in the next video.